Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali dalam masa Prapaskah ini, saya mengingat satu orang tokoh yang sangat-sangat terkenal, fenomenal, yaitu Simon Petrus. Murid Yesus sendiri, murid yang paling mengasihi Yesus tentunya. Siapakah dia? Sekali lagi, Simon Petrus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 13. Kita lihat ayat yang ke-36 sampai 38. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Saya bacakan buat kita sekalian. Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikian firman Tuhan. Saudara, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Pakailah hamba-Mu share secara singkat apa yang digumuli, apa yang dipelajari dalam rangka Prapaskah ini. Biarlah berkenan dan menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita kembali kepada tokoh Alkitab, murid Yesus sendiri, namanya Petrus, Simon Petrus, atau disebut dengan Kefas, batu karang yang teguh. Banyak nama yang dipakai untuk dia. Simon Petrus waktu itu bersama dengan Yesus, dan dia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau akan pergi?" Satu pertanyaan yang jujur di hadapan Tuhan tentunya. Dia ingin tahu kemana gurunya akan pergi. Sebab selama ini mereka bersama-sama. Kalau gurunya pergi, meninggalkan mereka, tentu mereka akan merasa sangat-sangat kehilangan sekali. Mereka menjadi tidak berpegangan, sebab selama ini mereka bersama-sama dengan gurunya. Susah duka bersama dengan gurunya. Pergi kemana-mana bersama dengan gurunya. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus berkata ia akan pergi, maka dia bertanya, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Apakah Yesus diam saja? Ayat selanjutnya, jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." So, memang 3,5 tahun murid-murid itu bersama Tuhan Yesus, mereka belum mengerti sepenuhnya siapa gurunya sebenarnya. Itu sebabnya maka Tuhan Yesus berkata, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak akan mengikuti aku sekarang." Artinya apa? Artinya bukan saatnya sekarang. Kalau saya melihat di sini, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, aku akan pergi terlebih dahulu. Karena kalian itu masih ada tugas. Maka dikatakan begini, "Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Yang penting adalah bukan sama-sama pergi, tapi kelak kalian akan mengikuti aku. Seperti kita ketahui, setelah Yesus mati naik ke surga, Roh Kudus turun, maka Tuhan Yesus memakai murid-muridnya untuk bekerja mengabarkan Injil kemana-mana. Jadi bukan sekarang. Kalian masih ada tugas. Bukan waktunya now.
tapi nanti. Tapi pengertian yang salah muncul kembali dalam diri murid ini yang bernama Petrus. Dia katakan begini, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau? Kenapa Tuhan? Kita kan sudah sama-sama. Kita sudah bersama-sama selama ini. Selama ini juga aku mengikuti Engkau. Bahkan kalau kita perhatikan sampai ke Taman Getsemani, Petrus ada bersama dengan Yesus. Kenapa sekarang tidak boleh ikut? Yesus berkata, tentunya dia katakan, bukan sekarang. Tapi Petrus bilang lagi begini, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Saudara, ini satu ungkapan yang tegas. Ungkapan yang spontanitas seperti ciri khas Petrus. Aku akan memberikan nyawa. Soalnya memang kadang kalau saya perhatikan kehidupan kita, mulut itu sangat penting. Kata-kata yang kita ucapkan begitu penting. Dan kata-kata yang diucapkan itu menentukan siapa kita. Apalagi kata-kata itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan, tidak bisa mengerti. Saudara, belakangan ini ada seorang pejabat negara diserang oleh berbagai pihak, netizen. Kenapa? Karena mulutnya, kata-katanya yang tanda kutip menyakiti hati netizen, hati orang banyak. Dia tidak bijak menyampaikan suatu kalimat. Dia tidak menyampaikan kalimatnya dengan bijak, saudara. Kenapa? Walaupun dia seorang pemimpin yang mungkin sekarang sedang naik daun, sedang terkenal, bahkan akan menjadi calon presiden katanya. Tetapi karena mulutnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam hal ini tanda kutip, maka netizen menyerang dia. Dan akibatnya, saudara, karena dia lebih memuji, lebih mengasihi orang di luar sana ketimbang orang yang dalam bersama-sama dia. Saudara, saya tidak katakan kita tidak boleh mengasihi orang lain, tapi ketika kita mencoba untuk menyelamatkan orang lain, padahal orang itu tidak butuh keselamatan itu. Orang sendiri yang butuh, maka dia itu telah salah jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada Alkitab. Petrus dengan sesumbar, orang katakan, berkata, nyawaku akan kuberikan kepadamu. Tapi saudara, Yesus tahu siapa muridnya. 3,5 tahun cukup waktu bagi seorang guru mengenal murid-muridnya. Murid-muridnya itu siapa? Gurunya tahu. Hatinya ada apa? Gurunya tahu. Bahkan ketika Yudas Iskariot dalam hatinya sudah mempunyai kesepakatan untuk menyerahkan hidupnya kepada para ahli Taurat, pada pemimpin, para prajurit. Yesus mengetahuinya. Itu sebabnya maka Yesus berkata dalam ayat 38, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Di bagian lain mencatat, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Benar, saudara.
sesumbar kata Petrus itu tidak dapat dia pertahankan. Karena dia takut menghadapi manusia yang begitu banyak, yang membenci kepada gurunya, yang sebentar lagi akan membunuh gurunya. Dia katakan, aku tidak mengenal dia. Aku bahkan tidak pernah bersama-sama dengan dia. Bukan aku, orang lain itu. Dan dia menyangkal Yesus 3 kali. Sungguh menyesal. Setelah orang katakan menyesal itu terlambat. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Tapi saya melihat di sini Petrus yang menyangkal Yesus masih lebih baik daripada Yudas yang mengkhianati Yesus. Yudas yang mengkhianati Yesus, dia menyesal, tapi dia tidak bertobat. Sedangkan Petrus yang menyangkal Yesus, dia menyesal. Dia bertobat. Dia memperbaharui hidupnya. Itu sebabnya Tuhan memakai dia begitu luar biasa. Inilah sedikit riwayat daripada hidup Petrus. Petrus yang pernah menyangkal Yesus, pernah bersalah, pernah lakukan hal yang fatal. Sekarang dia diperbaharui karena ada pertobatan. Jadi menyesal saja tidak cukup. Sekali lagi saya garis bawahi, menyesal saja tidak cukup, perlu adanya pertobatan. Hari ini ada banyak orang yang menyesal, merasa bersalah karena perbuatannya, merasa bersalah karena tingkah lakunya, merasa saja tidak cukup. Dia harus bertobat. Saudara yang ada di mana saja hari ini, yang sedang melihat saya berbicara, kalau engkau berbuat salah, kalau engkau berbuat hal yang tidak semena-mena, kalau engkau membuat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya mau katakan, Anda boleh menyesal, tapi tidak cukup. Perlu adanya pertobatan. Apa itu pertobatan? Pertobatan artinya pembaharuan hidup. Hidup kita menjadi baru. Hidup kita menjadi berubah 180 derajat. Mari, komitmenkan itu. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami merenungkannya dalam hati dan kehidupan kami. Pakailah hidup kami, pakailah kehidupan kami menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kami mau berubah Tuhan. Kami tidak hanya menyesal, kami mau bertobat menjadi lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan tetap berkorban untuk kami. Kami semua berdoa. Amin. Sampai ketemu. Kiranya Tuhan memberkati saudara.